Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kok kurang kompak sih? Sekali lagi dong. Ya dong. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya gitu dong, semangat ya. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Cukup. Ibu absen dulu ya. Sabti, Koko, Randy, Febri, Hadir. Dia, Hadir, Bu. Wiwin. Hadir. Kok kemana ya anak-anak? Mudik belum pulang. Masuk rumah neneknya, Bu. Rumah neneknya, Bu. Ya, Kalau di Paliwatan. anak-anak ibu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Ya, Bu Guru. Sekarang ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Gerak. Mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu tentang globalisasi. Sudah ya? Ya, Bu. Anak-anak, kalian negara apa? Indonesia. Indonesia. Kemudian kalau orang Indonesia itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi bahasa Indonesia secara umum. Anak-anak tahu nggak fungsi bahasa itu apa? Yang angkat tangan. Untuk apa? Berkomunikasi. Ya, pintar. Terus siapa lagi yang ingin mengajak alat untuk apa? Mengungkapkan Identitas. ya. Terus apa tadi, Dek Wiwin? Memuaskan perasaan, Bu. Benar sekali. Jadi di sini fungsi bahasa Indonesia yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Jadi kita kalau untuk komunikasi dengan teman kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, terutama dalam lingkungan apa kita saat ini, lingkungan Sekolah. kemudian sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial itu digunakan apabila kita berada di lingkungan Masyarakat. ya, terutama tentang tingkah Laku. tutur kata. Benar sekali. Dengan adanya globalisasi, kita juga harus bisa membentengi diri anak-anak ya. Terutama globalisasi tentang adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Sekarang apa peran bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi? Siapa yang bisa? Peran bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dapat, Bu Guru. Peran bangsa Indonesia ya. Anak-anak, sekarang silakan dicatat ya. Ya, Bu. Pertama, peran bidang ekonomi, terutama dalam apa? Kalau ekonomi itu berhubungan dengan pasar. Jadinya pasar apa kalau globalisasi itu sekarang? Pasarnya ekspor. Terus jadinya impor. Mungkin kalau sekarang itu kalau beli-belinya itu langsung apa? Bibi.com. Ya
ya beli.com, terus Tokopedia, Bukalapak. Itu kita kalau beli barang itu lebih mudah ya anak-anak, nggak perlu datang ke pasar seperti itu. Jadi barang itu bisa sampai ke rumah kita dengan sendirinya. lebih praktis ya anak-anak. Kemudian kalau di bidang politik itu semakin apa? Semakin bebas. Kemudian keamanannya itu semakin baik atau semakin buruk? Kenapa kok buruk ini? Terjadinya teroris seperti itu ya. Jadi keamanannya itu agak kurang, tapi juga harus keamanan agar lebih gimana ya, lebih siap dalam menghadapi era globalisasi seperti itu. Yaitu kalau yang intinya apa? PBB itu apa anak? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekali. Kemudian yang kedua, hubungannya antara negara dengan negara itu semakin baik. Kalau hubungan itu ada dua, yang pertama hubungan regional dan yang kedua regional apa? Multilateral. Kalau regional itu terjadi berapa negara? Ini kurang membaca ya. Regional 2, kalau multinasional dari 2. Sekarang peran globalisasi di bidang kebudayaan yaitu apa? Kita harus mencintai produk Indonesia. Kalau dalam bidang transportasi apa terjadinya? Kalau bidang transportasi itu semakin apa? Ya, terutama dalam alat transportasi darat, udara dan laut. Itu. Anak-anak, Ibu memberi contoh. Ini termasuk alat transportasi. Bentar ya. Ini termasuk salah satu teknologi di bidang pertanian, yaitu kita lebih mudah dalam menanam padi. Jadi sudah ada alatnya ya anak-anak. Kemudian kalau dulu itu kita membajak sawah dengan sekarang sudah ada traktor. Sekarang peran globalisasi di bidang komunikasi apa saja? Handphone. Ya, kemudian ada laptop, kemudian ada tab seperti itu ya. Jadi kita itu lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain, juga mempermudah pekerjaan kita. Karena bisa dilihat gambarnya di Febri, bisa dilihat. Ya. Sekarang dengan adanya globalisasi itu membawa dampak anak-anak. Dampaknya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sekarang dampak positif dari globalisasi itu apa saja? Yang pertama, dengan adanya teknologi akan terjadi keterbukaan informasi. Kemudian komunikasi lebih mudah dan cepat. Kemudian teknologi semakin berkembang. Berkembang pesat. Ya, jadi semakin cepat saja ya. Kemudian dampak negatif globalisasi. Bisa dilihat ini anak-anak. Ya. Ini apa gambarnya? Jadi anak-anak itu semakin tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Jadi lebih senang bermain game daripada main di rumah. Ya, main kelereng. Kalau dulu main kelereng di dia. Kalau sekarang seperti ini, online. Kalau kayak gini, apa ini dampak dari Aro.
pengaruh dari budaya Luar. luar ya. Ya, Bu Guru. Pakaiannya preman, terus Itu rambutnya itu pakaiannya jalanan. semua serba tidak bisa Anak dicontoh jalanan Bu itu itu. ya. Pangrok. Jadi kayak ibu guru ini bisa dicontoh ya Nana. Panggil Bu. Kemudian seperti ini adalah pengaruh dari budaya barat. Jadi ini perpaduan antara lokal dengan barat. Jadi masih ada kebudayaannya Indonesia seperti pakaiannya itu Indonesia ya batik. berpakai mana Bu? Ini ada yang batik, kemudian pakainya panjang-panjang. Kalau yang Yang sakit-sakit budaya itu. barat itu ya kayak gini, bahannya kurang ya. Ya. Kasihan ya. Kalau kayak gini anak-anak apa? Lulusan Bu. Kalau lulusan itu coret-coretan kayak gini bener apa salah? Salah. Jangan dicontoh ya. Ya. Maka nggak Sudah boleh terlanjur. Nah, sekarang dengan adanya globalisasi itu kan semakin canggih. Nah, bagaimana cara kita menghemat energi atau menghemat alat-alat teknologi itu agar tidak terjadi keborosan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam penggunaan air kita harus hemat, kemudian mematikan mesin air setelah digunakan, kemudian mematikan peralatan listrik apabila tidak digunakan, kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi seperti kita membuat cahaya itu dari genteng yang bening, kemudian seperti kaca itu loh anak, Ya. jadi cahayanya itu bisa masuk ke rumah dan terang ya, Nah, tidak perlu lampu kalau siang hari. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk membuat kelompok. Di sini ibu menuliskan soal bagaimana cara kita menghindari dampak negatif globalisasi, seperti gambar yang sudah ibu buatkan ini ya. Pertama dari pengaruh luar negeri yaitu model pakaian, model rambut seperti itu. Yang kedua yaitu adanya teknologi di mana anak itu bersifat individualisme. Sekarang membentuk kelompok ya. ya. Pada daerah pertama kelompok 1 sudah bentuk kelompok 2. Ya, Bu. Silahkan. Diskusikan ya anak-anak. Sudah bisa? Gimana biasanya ini? Sulit. Kalau didiskusikan itu karena pikirannya banyak. 3. Ini untuk kelompok 1 ya. Salah. Ini yang kelompok 1, ini kelompok 2. Balik ya. Balik. Ya. Silahkan yang ingin maju, ibu silahkan. Bu, izin Bu ke belakang besar Bu. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Jadi Dek Randy silahkan maju ke depan. Dek Randy jangan maju.
Bagaimana cara menghindari dampak negatif kembali di gambar? Seperti ini ya, diperhatikan. Sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpengaruh. Ya, benar. Terus, Yang kedua, sering mengikuti pengajian ya, agar hatinya cerah. jadi itu harus ada itunya ya. Kesadaran diri. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat yang tepuk tangannya. Sekarang kelompok 2 yang berhubungan dengan teknologi. Silakan Dilin. Yang keempat, sekarang Cara menghindari dampak negatif globalisasi seperti ini ya. Yang pertama, lebih meningkatkan interaksi dengan teman, misalnya dengan bermain bersama-sama. Kemudian, diawasi oleh orang tua, jadi orang tua mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Yang ketiga, perlunya kesadaran diri dari diri masing-masing guru. ya benar sekali, tepuk tangan buat Dek Wiwin. Terima kasih. Jadi intinya itu kita harus bisa membentengi diri kita ya anak. Jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya barat. Jadi kita harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang untuk kita itu lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu bukan, tapi yang Kamu negeri. guru dari Sabtu sampai Merauke. Ya. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang ibu simpulkan ya, anak-anak, pelajarannya hari ini kita bisa mengerti tentang fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, mengungkapkan perasaan. Kemudian yang kedua, sebagai alat mengekspresikan diri. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kemudian peran kita ke peran Indonesia, adapun peran Indonesia dalam globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi, kita harus meningkatkan ekonomi, terutama dalam bidang penjualan, ekspor, impor. Kemudian dalam bidang politik kita harus meningkatkan dalam ketahanan, terutama dalam PBB. Kemudian Asia itu. Dalam bidang kebudayaan kita harus bisa menyaring kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, peran di bidang transportasi, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Kalau dalam bidang komunikasi, kita harus bisa menggunakan komunikasi secara baik. Dampaknya sudah bicara ke anak-anak. Kemudian cara kita menghemat teknologi atau peralatan listrik itu saja dengan mematikan setelah digunakan, kemudian mematikan keran air yang tidak digunakan. Sekarang ibu memberi
Waalaikumsalam.